Bilang kiri kanan, Tuhan itu baik. Bilang kiri kanan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, benar? Bagian pembacaan kita dan perenungan refleksi kita, khotbah ini, akan lebih meruntut dari pembacaan Injil kita yang terakhir. Perjalanan seluruh pembacaan saat ini itu menunjuk kepada satu hal sesungguhnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Kita seringkali ahli dan berani dan kerap berkata Tuhan itu baik, menyanyi Tuhan itu baik, mengungkapkan dalam doa kita Tuhan kau baik, dalam percakapan kita Tuhan itu baik. Tetapi titik pertanyaannya yang dimaui oleh tematik kita hari ini, menemukan jalan yang baru tentang pertobatan Anda dan saya adalah apakah kita sudah benar-benar dari dalam ini jadi baik? Bukan sekedar menerima yang baik, tapi apakah yang baik dari Tuhan itu berbagai hal, berbagai dimensi, berbagai lini kehidupan dalam durasi waktu usia berapapun yang Tuhan beri. Apakah itu betul-betul sudah membuat hati kita dari hari ke hari jadi makin baik, makin indah, makin sempurna, dan kemudian boleh nyata dalam keseharian? Ikuti kata-kata saya. Tuhan itu baik, maka kita harus lebih baik. Berat ya? Bisa disambung? 1, 2, 3. Tuhan itu baik, maka kita harus lebih, ya, karena dia sudah baik. Kita yang harus lebih baik. Bilang kiri kanan ya sekali lagi deh. Tuhan itu baik, maka kita harus lebih baik. Bilang kiri kanan. Ya. Ada seorang perempuan, Maria namanya, Maria Betania di sini. Coba lihat gambar ini, gambar pertama ini. Di dalam beberapa bagian Alkitab, Injil Sinoptik khususnya, kita kenal ceritanya, udah kenal banget ya. Tapi izinkan saya sendiri terpukau bahwa ada perbedaan yang sangat kuat dan ekstrim ketika memunculkan, khususnya untuk tema kita sekali lagi, Yesus diurapi di Betania, Yohanes 12 kita itu. Apa bedanya Pak Pendeta? Begini, perempuan lain yang di konteks lain, walaupun juga menggunakan wastu dan berbagai yang harum dan segala macam, itu berangkat dari karena kesadaran dosa dan kesalahan-kesalahan. Dia memohon dan menginginkan bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu menghapuskan, mentahirkan dosa-dosa dan kesalahan. Maria Betania tidak. Kalau Bapak Ibu runtut dalam versi bahasa apapun, bahkan yang paling dasar sekalipun bahasa Yunani, sampai dengan bahasa Indonesia yang kita baca, tidak ada sedikit pun. Malah dikatakan bahwa justru motivasi yang mau dilakukan, yang menyebabkan kenapa dia mengurapi kaki Yesus, itu karena dia sangat mengasihi, menghormati, mencintai Yesus, dan Yesus sudah mendekati kematiannya, salibnya, penderitaannya, dan akan selesai dengan tugas visinya di dunia. Lihat wajah dari Yudas Iskariot di belakang itu, yang ikat kepala kecil.
Coba nikmati sebentar wajah iri, wajah sinis, mata yang mengunci. Ya saudara-saudara, kalau kau ingin melakukan yang baik dalam hidup ini, jangan heran kalau ada yang iri dan kemudian mengartikan negatif dan menafsirkan yang salah. Dan bahkan itu dilakukan oleh orang yang katanya dekat secara jarak dengan Yesus. Salah satu dari 12 orang muridnya. Coba kembali ke Alkitab, saudara. Kita buka lagi Yohanes 12. Ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan. Jadi sudah jelas berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual berapa? 300 dinar itu, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah dengar, saya confirm saja. Pada konteks Yesus, gaji seorang pegawai itu 1 hari 1 dinar. Itu berarti kurang lebih ini sejumlah 1 tahun gaji. Kelihatannya sangat masuk akal. Dan terlebih kalimat berikutnya, perhatikan, saya teruskan kalimat Yudas Iskariot. Dan uangnya diberikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Betapa indah kalimat itu, pada orang-orang miskin. Nah, seringkali kita terjebak dengan ungkapan-ungkapan begitu. Pada orang-orang menderita, pada orang-orang yang melara, orang-orang yang marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Tapi kita gagal untuk melakukan. Dan Alkitab eksplisit loh, ya, tidak perlu penafsiran yang bertubi-tubi. Coba ayat 6 kita baca sama-sama, kita ulangi ayat 6 bareng-bareng ya. Ayat 6, 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang. Jadi gini loh Bapak Ibu Saudara, menurut penafsiran Biblika dikatakan jelas bahwa mungkin dalam ide pemikiran Yudas Iskariot dia pikir bahwa nanti kalau dijual berapa dinar tadi? Berapa dinar? Dan itu bisa minimal sebagiannya lah ya, atau semuanya dimasukkan ke kas. Jadi jangan macam-macam, dari dulu sudah ada kas, ya. Dan tapi kas itu untuk kepentingan siapa? Dirinya. Dia bahkan mencuri. Alkitab jelas mencatat. Jadi sekarang ada 2 nih, ya kan? Maria Betania dan siapa? Yudas. Kerendahan hati, kesel, ketulusan hati, kemenangan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan semua anak Tuhan ditanya, khususnya kita yang beribadah di ibadah jam kedua ini, kira-kira mau prefer pilih yang mana? Yang Maria atau Yudas Iskariot? Pastilah pilih Maria. Kita memegang betul konsep untuk ini. Tapi sekali lagi izinkan dengan rendah hati dan berani. Ini juga teguran buat saya waktu persiapan khotbah. Dan saya rindu sekali untuk sampaikan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari jujur di hadapan Tuhan. Ya. Justru di tingkat pelaksanaannya, kadang-kala kita memilih yang mana.
jadi Maria atau jadi coba lihat gambar yang kedua ini, saudara. Di gambar kedua ini lebih zoom lagi, kelihatan bagaimana Maria menuangkan minyak nawastu itu di kaki Yesus. Bisa bayangkan, yang diurapi itu menurut budaya Yahudi biasanya kaki apa kepala? Kaki apa kepala? Kepala. Dari konteks perjanjian lama begitu. Tapi kemudian di sini, kenapa kaki Yesus? Di situ letak penghormatan Maria Betania, perempuan yang luar biasa. Di sinilah letak di mana kita harus belajar lagi artinya memiliki hati yang cemerlang. Sama-sama bilang sama saya, hati yang cemerlang. Kurang keras, hati yang cemerlang. Iya, ini. Ketika Yesus diurapi kakinya, ruangan itu semerbak mulai. Dia memberikan yang terbaik. Sudah dibuat minyak yang semerbak di bagian kaki, bukan kepala. Lalu menyekanya dengan apanya? Perlambangan seorang wanita, kecantikannya, nilai-nilai luhur pelestarian dan kelestarian seorang perempuan itu di rambutnya. Tapi dia menyekanya dengan itu. Bukan berarti tidak ada kain. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Tahu lagu itu? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dari siapa? Dari anak dan saya. Kita bisa nyanyikan lagu itu. Multimedia bisa ditampilkan teksnya. Saya mau kita nyanyikan lagu ini. Mari jadi Maria. Kita masih di poin pertama. Mari harum dari hati. Beri yang terbaik. Sudahkah yang terbaik kuberikan?